Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya semakin semangat dalam belajar di SMKT Basma. Baik, di video kali ini saya akan memberikan sebuah step by step atau tutorial mengenai instalasi OS operasi sistem di sebuah aplikasi VirtualBox. Mungkin yang sebelumnya kita sudah belajar bersama-sama di pertemuan hari Jumat kemarin mengenai apa itu operasi sistem. Jadi operasi sistem adalah salah satu software sistem utama di sebuah perangkat komputer, di mana itu adalah hal yang digunakan untuk menjalankan sebuah fungsi dari software yang ada di OS itu sendiri beserta perangkat hardware-nya. Jadi perlu dibayangkan ya, apabila misalkan komputer tidak memiliki sebuah operasi sistem. Kemudian operasi sistem itu jenisnya banyak sekali, mungkin dari ada Windows yang sudah teman-teman ketahui, kemudian ada macOS juga, kemudian ada Linux. Jadi yang akan kita pelajari di sini adalah bagaimana sih menginstalasi OS berbasis Windows. Namun sebelum nanti teman-teman instalasi menggunakan PC langsung, jadi kita harus memvirtualkan terlebih dahulu biar nanti teman-teman nggak kaget atau nggak gugup dalam mengoperasikannya. Jadi kita di sini membutuhkan namanya aplikasi VirtualBox. Kita searching saja, nanti teman-teman silakan yang belum ada aplikasi VirtualBox-nya boleh nanti dipindahkan di flashdisk yang sudah saya kirimkan, yang sudah saya share di flashdisk itu di flashdisk nomor berapa ya, nomor 1 atau 2 tuh. Jadi silakan teman-teman pindahkan ke PC-nya masing-masing yang belum ada VirtualBox, beserta yang paling utama adalah ini dia, namanya file ISO Windows. Jadi ini adalah file mentahan ataupun softfile dari si Windows yang akan kita terapkan di komputer nanti. Jadi di sini ada dari Windows 7, Windows 8, Windows 10 dan Windows 11. Namun karena di sini saya ingin bernostalgia dengan Windows 7, maka dari itu teman-teman silahkan coba untuk instalasi Windows 7. Mungkin karena kalian adalah generasi apa nih ya? Kelahiran 2007-2008, mungkin kalian belum merasakan atau belum menikmati terkait Windows 7 itu seperti apa sih, dari segi tampilannya, dari segi fitur-fiturnya. Nah itu nanti teman-teman silahkan kita akan install aplikasi OS Windows 7 maksudnya. Oke, pastikan nanti teman-teman sudah ada file ISO-nya, kemudian nanti VirtualBox-nya sudah ada. Nah ini kan di sini kemarin saya udah praktikkan di lab. Saya di sini coba akan remove terlebih dahulu. Kita akan mengulang step by stepnya biar nanti teman-teman juga paham. Saya hapus. Oke teman-teman, langsung saja ke praktik biar nggak usah lama-lama juga ya. Pertama silakan di sini kita perlu nanti menyiapkan beberapa hal tadi. Yang pertama dari file ISO Windows-nya, kemudian tentu VirtualBox-nya untuk memvirtualisasikan mengenai demo OS yang akan dijalankan nanti. Jadi intinya gini, kan di sini saya memakai Windows 11, kita ingin menginstal OS Windows 7 namun di VirtualBox. Jadi ada OS di balik OS. Jadi OS yang utamanya di sini saya memakai Windows 11. Kita akan coba menginstal Windows 7 di VirtualBox. Jadi seperti itu. Jadi nanti si Windows 7 ini yang di VirtualBox dia akan memakan RAM yang ada di komputer teman-teman. Karena di sini saya menggunakan SSD, maka nanti akan diambil si penyimpanan itu adalah SSD. Tergantung nanti teman-teman memakai hard disk, berarti nanti hard disk. Seperti itu ya. Baik teman-teman, langsung saja kita praktikkan ke step by stepnya. Pertama nanti tentu kita di sini klik new atau klik buat baru, kemudian create visual mesinnya. Silakan teman-teman di sini kasih name ataupun keterangannya instalasi OS operasi sistem Windows 7. Kemudian ini terkait mesin folder ini maksudnya apa sih Pak? Nah ini adalah terkait folder di mana nanti si VirtualBox akan menyimpan si virtualisasi dari si OS ini. Jadi teman-teman silakan bisa dibuat folder baru dan bisa juga default saja. Ini sudah ini ya udah direkomendasikan, ada di database, kemudian di user Muhammad VirtualBox seperti itu. Kemudian tipenya juga sesuaikan teman-teman, karena di sini kita ingin menginstal sebuah OS Windows, maka di sini yang pilihnya Windows. Jangan kalian pilih Linux ataupun macOS ataupun lain sebagainya, karena tidak akan sesuai. Apabila sudah dipilih Microsoft Windows, teman-teman klik saja, kemudian versinya juga sesuaikan berapa bit sih.
Nah, ini terkait bit ini kan beda-beda, ada yang 32 bit dan ada 64 bit. Silakan teman-teman cek di sistem infonya berapa bit yang ada di komputer teman-teman seperti itu. Di sini saya menggunakan Windows 7 64 bit saja, kemudian diklik. Nah, setelah itu apalagi Pak? Tentu kita klik next saja. Nah, ini terkait memori saja, itu adalah guna untuk apa sih? Ini adalah nanti maksimal ya dari untuk kebutuhan instalasi ini, misal 2 GB 2048. Nah, itu sesuaikan saja teman-teman kebutuhannya berapa. Di sini saya sudah saja 2048, klik next. Kemudian ini sudah direkomendasikan size-nya. Harddisknya kan sebenarnya saya tidak memakai harddisk ya di laptop ini, saya menggunakan SSD. Nah, itu nanti di sini sedangkan rekomendasinya minimal 32 GB. Sedangkan kan SSD saya kan di sini 512. Nah, itu nanti tinggal dikurangi sama kebutuhan dari si virtual Windows 7 ini. Ya udah, saya akan create saja 32 GB. Kemudian teman-teman di sini ada opsi, ada VDI Virtual Box Disk Image, kemudian FHD Virtual Hard Disk, kemudian VMDK Virtual Machine Disk. Nah, di sini karena kita akan menggunakan Virtual Disk Image, teman-teman klik yang ini saja yang pertama, next. Kemudian ini pilih Dynamics Allocate aja yang paling pertama. Nah, setelah itu teman-teman sesuaikan ini berapa sih kebutuhannya, bisa diturunkan berapa MB. Nah, 1 GB atau berapa MB. Misalkan di sini saya akan coba 20 GB. Nah, 21 GB. Oke. Berapa ya? 25. Nah, coba 25 ya. Lalu klik create. Nah, setelah itu selesai. Kan tadi sebenarnya defaultnya 32 GB ya. Kita aja bisa mengurangi, namun kan ada batas minimal dan batas maksimal. Itu menyesuaikan aja dengan kebutuhan teman-teman. Di sini saya coba menggunakan 25 GB SSD saya untuk diambil sebagai penyimpanan nanti. Sedangkan tadi yang pertama itu cuma 2 GB kebutuhannya, sedangkan yang kedua ini adalah untuk terkait penyimpanan nanti di sistem sistem operasi sistemnya sebanyak tadi 25 GB. Oke, apabila sudah selesai di setting, teman-teman kita klik start saja atau mulai. Nah, ini prosesnya memang cukup agak sedikit lama. Ini menyesuaikan dengan teman-teman memakai SSD atau hard disk. Jadi kalau misalkan teman-teman menggunakan sebuah hard disk, itu kebanyakan mungkin agak sedikit bukan lemot ya, mungkin lebih ke agak lama gitu ya. Udah, kayak di sini kita klik start saja. Oke. Setelah itu silakan teman-teman di sini tunggu. Di sini ada keterangan, ini silang saja. Oke, Windows is loading file. Windows sudah menampilkan file-filenya. Starting Windows. Nah, ini adalah tampilan awal dari ketika teman-teman akan menginstalasi sebuah Windows 7, teman-teman. Nah, ini sudah masuk ke halamannya. Kemudian ini tampilan dari si Windows 7. Nah, ini silahkan language-nya teman-teman disesuaikan. Pasti di sini default English. Di sini saya akan tetap aja English. Kemudian klik next. Apabila setelah itu di sini kan ada pilihan, ada review komputer dan lain sebagainya. Teman-teman langsung saja klik install now, install sekarang. Nah, setelah ini silakan teman-teman tunggu terlebih dahulu karena prosesnya memang cukup agak sedikit lama. Itu menyesuaikan dengan kalian memakai apa, maksudnya memakai hard disk kah di komputer atau memakai SD. Biasanya kalau misalkan memakai SD itu lebih cepat dibanding memakai hard disk, karena nanti kan proses datanya itu, transmisi data antara pengambilannya lebih cepat gitu dibanding memakai hard disk gitu. Apabila ini terkait lisensi sudah dibaca, silahkan di checklist dari sini, kemudian klik next saja. Kemudian ini bisa di-upgrade atau custom. Di sini kita pilih custom saja. Ini saya klik next saja dah, tidak ingin membuat partisi baru. Oke, di sini terkait prosesnya harus menunggu sampai 100%. Jadi teman-teman silahkan menunggu saja. Apabila 100% itu tandanya sudah berhasil OS-nya diinstal di VirtualBox ya. Jadi sebenarnya antara nanti teman-teman instalasi di VirtualBox dengan kenyataannya secara langsung di PC itu tidak jauh beda. Mungkin bedanya ya ini di virtual, ini tidak langsung di PC-nya. Ini hanya di sebuah software VirtualBox, namun tidak jauh beda. Jadi intinya kalau kalian sudah bisa
di tahapan ini nanti silakan kita akan coba praktikkan secara langsung di PC lab yang ada di sekolah seperti itu. Oke, silakan ditunggu saja sampai 100% full. Nanti apabila ada pertanyaan ataupun yang ditanyakan Pak kurang paham atau Pak step by stepnya apa aja, ataupun ada yang kelewat seperti apa saya belum memahami, silakan nanti teman-teman bisa komen saja di kolom komentar, bisa nanti saya akan tanggapi. Apabila memang teman-teman kurang memahami di video ini, silakan nanti bisa langsung bertanya saya di kantor ketika saya ada di sekolah seperti itu. Oke, ini sudah hampir 50%, hampir setengahnya, jadi silakan kita tunggu saja sampai 100%, sebentar lagi selesai. Oke, sudah 80%, kita tunggu sampai 100%, sebentar lagi selesai. Jadi silakan kita tunggu saja. Oke, sudah 90%. Kita tunggu teman-teman, sebentar lagi selesai.
Jadi silakan nanti kalau sudah selesai teman-teman juga akan melihat hasilnya seperti apa tampilan dari sebuah operasi sistem Windows 7. Sebenarnya ini saya menggunakan Windows 7 itu awalnya waktu zaman sekolah dasar. Jadi dulu masih zamannya di warnet ya, kebanyakan warnet memakai Windows 7, jadi fitur-fiturnya juga sangat memang luar biasa sih. Sudah lama juga saya tidak memakai Windows 7, jadi sambil bernostalgia. Oke, ini sudah 100% sudah selesai. Ini sedang proses merestart. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman sudah selesai di VirtualBox-nya, nanti akan muncul ke halaman dari si OS Windows itu sendiri. Oke, tunggu saja. Sedang proses starting Windows. Tunggu. Nah, ini adalah halaman ataupun tampilan dari si operasi Windows. Harap tunggu ya. Ini masih belum selesai. Masih completing installation, sedang menunggu. Sampai benar-benar nanti si hijaunya ini full. Ini nanti akan selesai. Oke, ini sedang proses. Oke, teman-teman semua, ini sudah selesai, hampir selesai maksudnya ya. Ini sudah ada keterangan Windows 7 Ultimate. Jadi di sini tipe username apa? Soalnya di sini saya kasih nama Komjardas SMK TI Basma SMK TI Komjardas Basma aja dah, nggak muat. Lalu setelah itu klik next. Kemudian di sini tipe passwordnya tidak usah, saya tidak ingin memakai password, klik next saja. Kemudian di sini karena tidak ada produk key ataupun kunci ataupun produk lisensi resminya, jadi silakan teman-teman klik skip saja, karena di sini kita trial saja, kita mencoba, kita praktikkan virtualisasi seperti apa, jadi klik skip saja. Oke, lalu as militer kita ini skip juga. Kemudian silakan sesuaikan waktunya apakah sudah sesuai. Sekarang tanggal 9 September di saya saat record ini, jadi jamnya juga sudah sesuai. Kemudian klik next saja, kita sudah sesuai. Oh sorry, tadi terkait time zone-nya saya malah kanan, tapi gak apa-apa, bisa nanti dirubah. Kemudian ini silahkan tinggal disesuaikan saja, bisa home network, work network atau public network. Bisa ya home network saja. Oke teman-teman, silahkan sambil menunggu, boleh sambil nanti dicatat terkait poin-poin penting mengenai itu prosesnya, biar nanti teman-teman gak lupa. Oke, sudah hampir selesai, akan masuk ke halaman dashboard dari si Windows 7 itu. Oke teman-teman, ini dia sudah selesai instalasi Windows 7 di Windows 11 di VirtualBox maksudnya ya. Ini saya menggunakan Windows 11 OS bawaannya. Kemudian di sini saya memvirtualisasikan Windows 7 di VirtualBox. Kemudian silakan teman-teman bisa lihat ini data tampilan dari Windows 7-nya, saya full saja ini. Kemudian di sini bisa kita klik File Explorer, kemudian di sini tidak ada picture. Kemudian kita lihat juga satu picture ini adalah terkait picture bawaan dari si Windows. Ini gambar-gambarnya seperti ini dari wallpapernya ya, wallpaper bawaan dari si desktop Windows. Kemudian di sini juga nanti ada
biasa video, ada musik. Kemudian setelah itu kita bisa lihat di sini ada Microsoft Edge. Jadi untuk searching ini bisa nanti kita update. Contoh di sini kita search apa ya? Kita buka Google sebentar. Google. Sebenarnya ini bawaan dari si Microsoft ya. Sebenarnya nanti kalau misalkan kita nanti ini otomatis dia akan suruh kita apa ya? Suruh update dari Microsoft Edge-nya. Contoh di sini kita Google buka. Contoh di sini saya akan cari apa ya? SMKTI Basma. SMKTI Basma. Oke, ini sudah masuk halaman dari si website SMKTI Basma. Jadi bayangkan ya, ini sudah terhubung ke internet. Namun memang karena ini jadi ngambil internet dari di laptop saya yang bawaannya di Windows 11. Sebentar, ini belum muncul dari si tampilannya, jadi harap bersabar. Sebentar, ini lagi reload. Sebentar, saya akan coba ini lagi. Ini ada gambarnya, kita lihat. Ini gambar-gambarnya sudah muncul ya. Cuma tadi websitenya agak sedikit lama. Ini terkait kemarin PPDB SMKTI Basma. Nah, ini dia. Oke, jadi ini intinya kita bisa searching di Google ataupun searching Google, maksudnya nanti buka YouTube juga bisa di VirtualBox di Windows 7 ini. Jadi ini tandanya sudah berhasil. Kemudian kita bisa nanti masuk ke sini, ada aplikasi bahannya seperti Fan, kemudian masih banyak lagi game-games dan lain sebagainya. Oke teman-teman semua, ini adalah tahapan dari sebuah instalasi. Ini close saja. Ini kalau misalkan teman-teman sudah sampai sini, berarti itu tandanya sudah berhasil. Jadi teman-teman sudah lulus dari proses belajar instalasi komputer berbasis VirtualBox. Nanti kita akan coba praktikan instalasi Linux, kemudian di VirtualBox juga. Setelah itu nanti kalau misalkan sudah benar-benar mantap, nanti kita akan langsung praktik di PC beneran, biar nanti teman-teman benar-benar bisa ya. Baik semuanya, saya akhiri video terkait penjelasan mengenai step by step menginstal OS Windows 7 di sebuah aplikasi VirtualBox. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Jadi silahkan kalian nanti praktikkan, tetap semangat dalam belajarnya. Kalaupun misalkan memang lagi malas, silahkan teman-teman, rasa malas itu dilawan, karena memang kalian udah jauh-jauh dari berbagai daerah untuk sekolah di SMK ini. Jadi benar-benar harus semangat. Kompetisi dalam belajar itu memang harus ada ya. Oke, baik, terima kasih. Tetap semangat semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.